Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman di kebun Zuhdan, tabu lampot jambu kristal ya. Nah, ini saya sering review ini karena biasanya teman-teman tuh sukanya yang sudah ada hasilnya. Jarang ada yang kecil dan sebagainya. Jadi kalau udah lihat buah itu biasanya penghobi, pembeli dan sebagainya tertarik. Jadi apa ya, buat teman-teman yang ingin sekali mencoba tabu lampot apa nih yang pas di teras rumah, nah, jambu kristal adalah salah satu pilihannya ya. Kemudian saya sarankan pilihlah batang yang besar ya, seperti ini. Oke, sejempol kaki lah tangkok pembibitannya. Tapi udah mulai kelihatan kan hasilnya. Ini buah ketiga ya teman-teman, buah ketiga. Dan buah pertama kemarin 2, buah ketiganya kalau nggak salah buah keduanya 4. Nah, ini buah ketiganya udah lumayan, yang sekelereng atau satu sebekel lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, yang sebekel 9, yang sebola bekel dan sekelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang kecil-kecil juga ada sih, yang kecil-kecil ada. Kemudian yang berbunga juga ada. Nah, jadi kalau kita bicara tentang yang ideal, semuanya serba nggak ideal. Kalau kita ngikutin teori, bagaimana biar buahnya menjadi besar, ya memang calon buahnya harus dikurangi. Tapi bagi penghobi nggak bisa juga seperti itu. Kadang penghobi itu tidak hanya agar buahnya besar, tapi juga buahnya banyak. Nah, itu persoalannya. Akhirnya kan semua menjadi pilihan masing-masing lah. Mau buahnya banyak tapi kecil-kecil, mau buahnya besar atau sedikit. Kalau pengen buahnya besar ya yang jelek-jelek dikurangin saja, dibuangin. Tapi kadang-kadang yang pengen banget ya itu mengharap buah yang banyak. Tapi kita juga harus realistis ya, kalau di pot ya memang harus kita batasi. Tapi lagi-lagi kalau kita berpikirnya bahwa buahnya harus banyak, biasanya resikonya buahnya akan kecil-kecil. Tapi kalau buahnya besar, maka buahnya harus kita kurangi. Ya, di pot dengan seperti ini tuh udah berbuah 10, itu udah sangat bagus. Nah, paling strateginya kita adalah seperti kalau misalkan nih sudah berbuah sebola bekel, kemudian sebola bekel sekelereng, yang ranting yang tidak yang nggak berbuah kita pangkas. Nah, kemudian terbukti, jadi susul menyusul kalau bahasanya ya, susul menyusul. Jadi buahnya kita panen bulan ini, buah yang sedang sudah ada juga. Nah, itu barangkali menjadi sebuah solusi ketika teman-teman aduh sayang kalau kita buangin misalkan. Jadi nah ini juga udah mulai muncul, padahal kan jadi buahnya nggak berbarengan munculnya. Nah, cara mensiasatinya yaitu tadi, ketika udah ada buah yang seperti ini, kemudian nah kita pangkas. Nanti muncul kan karakteristik jambu kristal kan, dia akan muncul dari batang buah. Kalau kita pengen memforsir bahwa tabu lampot kita pengen berbuah terus, ya strateginya seperti itu. Jadi sambung menyambung berbuahnya itu sambung menyambung ya. Oke. Lah kalau strategi-strategi umum yang memang mau tidak mau teman-teman harus pahami ya, potnya ini udah paling ideal tuh 50, kemudian 60 akan lebih bagus. Pokoknya kuncinya adalah makin bagus potnya, makin besar potnya, makin banyak medianya, makin membantu Anda dalam proses perawatan dan membantu pohon dalam pertumbuhannya. Oke, kemudian jangan lupa ya, di pot itu kan ada lubang bagian bawah. Nah, itu harus dilubangin semua. Jadi sirkulasi airnya biar lebih bagus.
Oke, kemudian komposisi media tanam lagi-lagi kan menjadi sebuah persoalan. Jadi itu pilihan kembali ke masing-masing sih. Yang jelas di situ harus ada nutrisi, kebutuhan nutrisi dari pohon harus terpenuhi. Nutrisi itu ya bisa bentuknya air, bisa bentuknya pupuk kandang. Nah, itu harus real. Ya, kalau pupuk kandang kan ya secukupnya lah, sebulan sekali bisa taruh di atasnya dan sebagainya. Dan ini memang ya saya paham sih kalau bagi penghobi ya macam-macam sih. Ada yang memang dia beli sudah jadi, kemudian di perawatannya mungkin kurang. Ada juga yang barangkali setiap akhir pekan di sesi-sesi liburnya dia luangkan waktunya. Tapi kalau di pot seperti ini, kalau di pot seperti ini Anda mau buat tinggi 1 meter pun bisa sih, pot 50 apalagi pot 60. Nah, kalau memang Anda mau bonsai, dipangkas saja nggak apa-apa. Jadi harus dirajin dipangkas. Jadi sebenarnya sih banyak pilihan, artinya bahwa itu tidak menjadi sebuah keharusan. Banyak formula-formula atau pilihan yang teman-teman miliki. Ya, bisa jadi karena media tanamnya di tempat saya seperti ini nggak ada, Pak. Boleh nggak pakai yang lain? Silahkan saja. Silakan saja. Terus kemudian nanti kan kalau pupuk kandangan di atasnya kasih, pasti kan nanti larut kan makin ke bawah karena kena air. Yang jelas bahwa secara umum keunggulan tabu lampot dibanding kita nanam di tanah adalah rasanya lebih manis. Bisa jadi lebih manis, atau memang harus lebih manis karena kalau itu syaratnya terpenuhi, nutrisinya cukup. Tapi persoalannya muncul ketika rasa itu kok hambar misalkan ya, karena nutrisinya nggak ada. Beda sama ditanam di tanah ya, mereka bisa mencari kemana saja bebas. Kalau di pot ya nutrisinya ya dari kita, dari si penghobi itu, dari yang punya tabu lampot itu. Jadi nggak mungkin juga kan tiba-tiba rasanya manis gitu. Nah itu tadi terus saya udah berbagi tadi yang bagaimana caranya agar berbuah terus menerus. Tadi udah saya sampaikan ya tipsnya. Ranting yang belum berbuah pangkas, sambil membesar buahnya, ranting yang kita pangkas tadi pasti nanti akan muncul bunga. Jadi biar kesannya berbuah terus menerus. Jadi doktrin bahwa buahnya harus banyak, oke, di tabu lampot ya memang harus dibatasi, tapi buahnya terus menerus gitu. Mungkin sekali berbuah, kalau kemarin kan buah pertama 2, buah keduanya 4. Nah ini sekarang yang ini sudah ada 9. Apakah harus jadi semua? Nanti kita lihat. Kalau memang kira-kira ada yang kurang bagus ya nanti kita buang saja buahnya yang jelek ya. Yang jelek. Kemudian tadi bakal bunganya juga udah ada muncul kembali kan. Jadi ini yang dikatakan bunga terus menerus. Oke. Nah ini kita potek-potek lagi aja. Jadi biar tidak terlalu tinggi ya. Memang saya sukanya yang seperti itu. Kembali ke masing-masing, mau dibuat 1,5 meter juga bisa, mau nggak dipotek-potek ujungnya juga nggak bisa juga. Nah, jadi saya pikir fleksibel kalau menurut saya sih teman-teman. Oke, nah seperti ini. Nah jadi tidak ada yang terlalu ke dalam ya buahnya. Jadi kalau teman-teman masih ragu antara buahnya harus banyak tapi kecil-kecil, buahnya sedikit atau besar, nah paling strategi yang saya tawarkan adalah itu tadi, biarkan buahnya agak banyak tapi ranting yang belum berbuah kita pangkas, pasti nanti muncul bunga. Nah jadi buahnya nanti alurnya adalah terus menerus, kita panen tapi masih ada juga yang kecil-kecil udah muncul lagi. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Selamat mencoba buat teman-teman dan selamat beraktivitas.